Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Al-Khatiri. Kali ini akan membahas soal pendidikan di zaman yang dipenuhi oleh problem sosial dan problem lingkungan hidup yang saling terkait. Sebagaimana sudah dibicarakan di 7 volume dalam workshop ini sebelumnya. Setelah menyadari bahwa ada masalah serius yang diakibatkan oleh perilaku manusia selama 200-300 tahun belakangan, yang menyebabkan rusaknya keseimbangan alam dan menipisnya persediaan sumber daya alam, maka secara logika, konten pendidikan pun harus diubah agar sesuai dengan realitas tersebut. Kita sudah membahas soal daya dukung bumi di modul 1.1, sehingga sudah jelas bahwa besar beban yang dilayani oleh bumi ditentukan oleh 1 jumlah manusia, populasi, 2 gaya hidupnya, apa dan berapa besar yang dimakan, minum, dan sampah yang dihasilkan. Lalu 3, teknologi yang dipakainya. Apakah teknologi yang dipakai itu resource depleting, menguras sumber daya alam, dan polluting, mencemari lingkungan. Jadi penemuan sains dan teknologi bisa membantu atau malah justru menambah beban bumi. Misalnya batu bara yang sekarang banyak dipakai, menggantikan minyak bumi yang Indonesia sekarang sudah tidak punya, sudah habis, dan sekarang berarti harus beli dari luar, maka pakai batu bara, padahal batu bara sangat mencemari udara dan menimbulkan masalah kesehatan. Grafik ini menunjukkan populasi manusia di bumi yang meningkat tajam sejak abad 18. Dan grafik yang ini menunjukkan detail milestone, kejadian-kejadian penemuan teknologi sepanjang masa tersebut yang bisa menjelaskan kenapa populasi manusia jadi melonjak. Revolusi hijau yang sudah saya singgung di modul 3.1 tentang revolusi pertanian. Itu menyebabkan hasil pertanian melimpah dan mendapatkan makanan jadi mudah. Lalu penemuan antibiotika yang menyebabkan harapan hidup manusia jadi meningkat. Yang ingin saya katakan dengan menunjukkan kedua grafik tadi adalah konten pendidikan yang dibuat dengan asumsi bahwa dunia yang sekarang ini masih penuh keberlimpahan seperti pada abad-abad sebelumnya, ini sudah harus diubah agar sesuai dengan kenyataan. Dalam diskusi di modul ini saya akan tunjukkan bahwa kita belum siap dengan itu. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi kita masih terus melanjutkan konten pendidikan lama yang sudah tidak relevan lagi dan yang justru terbukti telah menimbulkan kerusakan alam dan ketimpangan sosial yang lebar yang sekarang kita hadapi. Saya akan kutip pernyataan David Orr, profesor di bidang Environmental Studies yang juga sebagai pendidik, environmental educator terkemuka. Kata David Orr, jangan salah, kerusakan lingkungan itu bukan dilakukan oleh orang-orang bodoh. Yang melakukan justru orang-orang dengan gelar S1, S2, S3. Memang demikian, ini kenyataan pahit yang menjadi kritik pada dunia pendidikan. Makin tinggi level pendidikan seseorang, makin besar daya rusak yang bisa dia buat. Agar mudah dibayangkan, silakan melihat karikatur berikut. Wanita di sebelah kiri yang membawa setumpuk kayu bakar melambangkan orang miskin dan tidak berpendidikan. Dia cuma mengambil segitu saja dari hutan, setumpuk kayu kecil, ranting-ranting untuk kayu bakar. Sedangkan truk di sebelahnya membawa tumpukan log kayu besar-besar dari hutan yang pasti ditebang dengan gergaji mesin. Jelas yang melakukan adalah perusahaan, korporasi. Dan mereka pasti mempekerjakan orang-orang berpendidikan tinggi. Sudah gitu mereka masih bisa mencaci si miskin yang mengambil ranting di hutan itu. Dasar tidak berpendidikan. Dia tidak tahu apa dampak perbuatannya terhadap alam. Nah, ya begini nih benar-benar ada di masyarakat kita. Dalam riset saya
saya menemukan beberapa responden kelas menengah ke atas di Indonesia yang memberi komentar seperti itu soal rusaknya hutan di Indonesia. Ini mengingatkan kejadian ketika almarhum Gus Dur jadi presiden. Beliau pernah mengeluarkan statement, hutan itu untuk rakyat. Nah, saya dengar dari responden, dalam riset saya, seorang kiai yang pondoknya tidak jauh dari hutan, justru statement tersebut langsung disambut gembira oleh para korporasi yang datang beramai-ramai, dan kemudian terjadilah penggundulan hutan besar-besaran dalam waktu cepat. Itu bukan oleh rakyat, tapi perusahaan yang tentu saja mendapat izin dari lurah, camat, penjaga hutan atas nama rakyat. Ini memang kenyataan pahit dilematis di negara kita. Sebelum melanjutkan, saya selingi dengan satu cerita yang relevan dengan persoalan hutan di Indonesia. Bulan Januari 2019 lalu, saya dikirimin seorang kenalan tokoh lingkungan undangan ini untuk dihadiri. Bisa Anda lihat, acara ini bertajuk Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis Indonesia. Saya melihat undangan ini jadi tersenyum-senyum sendiri, karena mohon maaf, ini sangat konyol. Apa yang diharapkan oleh penyelenggara acara dari kelompok lintas agama tentang rusaknya hutan Indonesia? Yang menguasai hutan Indonesia adalah negara. Dan yang menghabisi hutan Indonesia adalah korporasi, tentu dengan izin negara, melalui konsesi hutan. Nah, lalu kelompok-kelompok agama mau disuruh apa? Mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun atas hutan. Jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Baik, kita kembali ke pendidikan menghadapi tantangan abad ekologis ini. Pernah saya singgung di modul 1.2, ada program besar berskala internasional yang dicanangkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015 disebut dengan Sustainable Development Goals, SDG. Dalam bahasa Indonesia, Sustainable Development diterjemahkan menjadi pembangunan berkelanjutan. Sebetulnya menurut saya terjemahan ini tidak tepat. Yang tepat adalah pembangunan dapat berlanjut. Karena kalau tidak begitu, ya tidak dapat berlanjut. SDG dimaksudkan sebagai model yang mengoreksi paradigma dominan yang lama. Blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. Ada 17 agenda SDG dan pendidikan merupakan salah satunya. Silahkan dicari sendiri, ada 10 target yang ingin dicapai oleh agenda pendidikan dalam Sustainable Development Goals. Di Indonesia pun pasti program pendidikan untuk Sustainable Development ini sudah dijalankan, entah sejauh apa implementasinya. Saya beri PR pada teman-teman dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan untuk mencari informasi tersebut. Kalau dibaca keseluruhan visi blueprint ini, saya pun sependapat bahwa SDG merupakan policy yang sangat mulia, jauh lebih bermoral dibanding laissez-faire, business as usual dalam paradigma pembangunan dan sistem ekonomi yang lama, yang sudah terlanjur dominan. Tapi pada kenyataannya, hingga hari ini, pembangunan dengan model ini masih bersifat wacana, belum menjadi praksis yang nyata-nyata membuat perubahan. Dikarenakan oleh dua hal pokok yang sudah saya sebutkan di modul 1.2, yaitu tidak banyak yang mampu membantah asumsi-asumsi ekonomi neoklasik, dan yang kedua, tidak mampu membantah narasi pembangunan yang dominan. James Lovelock, seorang environmental scientist terkemuka, yang sekarang umurnya sudah 100 tahun lebih, tapi masih aktif. Karena itu beliau dianggap sebagai begawan dalam bidang ekologi. Beliau terkenal dengan hipotesa Gaia, bahwa segala sesuatu di alam, benda hidup maupun mati, itu saling terhubung secara metafisika. Nah, menanggapi tentang SDG, menurut Lovelock,
SDG ini bagus tapi terlambat. Kalau saja program ini dicanangkan 200 tahun lalu, ketika perubahan di dunia berjalan lambat, maka program ini bisa menata dunia dengan lebih baik untuk sustainability. Tapi karena kini dunia sudah terlanjur berada di jalur super cepat, dengan perubahan yang super cepat pula, maka dia yakin program SDG ini tidak mungkin bisa berjalan. Karena asumsi yang sudah terlanjur dominan, tidak akan mudah dikoreksi. Orang sudah terlanjur menganggap pertumbuhan ekonomi terus-menerus adalah baik dan harus diperjuangkan. Orang sudah terlanjur menganggap sumber daya alam di suatu negara harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi negara tersebut. Kerusakan lingkungan yang diakibatkannya itu persoalan sekunder, tidak perlu sentimental memikirkannya. Kalau mau maju, ya harus memilih resiko itu. Demikianlah asumsi yang kini sudah established, sudah mapan. Karena itulah, program pendidikan dalam SDG yang disingkat ESD, Education for Sustainable Development, pun bernasib sama. Kata Lovelock, karena program itu diterapkan di negara-negara sedunia, cuma dibuat supaya kelihatan seakan-akan kita sudah berbuat sesuatu. Padahal sebetulnya tidak melakukan perubahan mendasar apapun. Banyak sekali penelitian yang mengkaji sejauh apa keberhasilan ESD ini. Di negara maju, di mana rata-rata orangnya sudah relatif lebih melek ekologis dibanding negara-negara berkembang, itu pun tetap saja tidak semua orang dalam masyarakat bisa menerjemahkan pengetahuan itu menjadi perubahan sikap hidup sehari-hari. Karena apa? Karena tidak tersedia alternatif. Orang tidak punya pilihan, karena kebijakan pemerintahnya masih terus berkutat pada tujuan-tujuan pembangunan ekonomi, neoliberal thinking. Dan karena itulah, muncul bermacam-macam gerakan eco-communities seperti eco-village dan transition movement yang semua sudah saya tunjukkan di modul 3.0. Bagi mereka, para pemimpin dan pengikut gerakan eco-movement tersebut, biarlah para cornucopian, ingat modul 1.0, biarlah mereka meyakini keyakinan mereka, bahwa sumber daya alam tidak ada batasnya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu keyakinanmu, bagi saya keyakinan saya. Jadi seperti saya pernah katakan, pada akhirnya keyakinan semacam ini memang menjadi seperti agama. Oh ya, neoliberal thinking, tahu artinya kan ya? Neoliberalism adalah faham liberal yang diarahkan pada ekonomi. Jadi mendukung pasar bebas, tidak perlu melindungi ekonomi lokal. Ingat, saya pernah singgung di modul 3.1, karena lebih murah harga beras impor, maka impor saja beras. Sebagai akibatnya, petani di desa-desa kita pun pindah profesi, tidak sanggup bersaing dengan harga beras impor. Lama-lama tidak ada orang mau bertani, dan jadilah negara kita tidak mandiri pangan. Ini contoh betapa bisa merusaknya neoliberal thinking tersebut. Ini contoh dari satu riset di perguruan tinggi Singapura, National University of Singapore, dilakukan oleh geografer David Hickett. Dia bilang, bagaimana mau mengajarkan prinsip-prinsip eco-literacy dan sustainability, lah mahasiswanya dipacu untuk memeluk faham economic growth, pertumbuhan ekonomi erat-erat, dan disuruh berlomba-lomba berkompetisi dalam bisnis. Ini persoalan serius. Di Indonesia pun juga sama. Satu lagi, riset ini oleh Barbara Gambini, membandingkan derajat eco-literacy dan pemahaman sustainability di China, Sri Lanka, Italia, dan Australia.
Hasilnya tentu bisa diperkirakan. Siswa dan mahasiswa di negara berkembang seperti Sri Lanka pasti dimuati ideologi pembangunan dalam kurikulumnya. Di Cina pasti dipacu untuk mendukung program pemerintahnya menjadi the world largest economy yang menguasai pasar manufacturing dan pengekspor barang terbesar di dunia. Jadi bagaimana mungkin bisa menanamkan pemahaman tentang keterbatasan alam dan sustainability. Dari pengamatan saya sendiri atas program PBB UNEP untuk sekolah-sekolah di Indonesia dan Asia Pasifik, namanya Education for Sustainable Consumption, ESC. Sekitar tahun 2012-2014 masih terdengar namanya. Saya yakin program itu gagal total. Lah bagaimana mau mengajari anak untuk tidak konsumtif kalau orang tuanya tidak memberi contoh? Masyarakatnya pun berbudaya mall. Baik, dengan demikian saya sudah tunjukkan problem yang ditimbulkan oleh neoliberalisme dalam menghambat tumbuhnya pemahaman prinsip-prinsip sustainability di dunia pendidikan. Juga sudah saya ulas problem tidak tersedianya alternatif di masyarakat. Sehingga orang tidak punya pilihan cara hidup lain yang lebih bertanggung jawab sosial dan bertanggung jawab ekologis, jadi mereka tidak tahu harus kemana untuk berhijrah. Percuma sajalah pengetahuan yang mereka dapatkan kalau tidak bisa diterjemahkan dalam perubahan cara hidup sehari-hari. Nah, di samping itu semua, ada satu masalah yang justru letaknya paling dasar, yaitu kegagalan dunia pendidikan tinggi untuk meninjau kembali dan mengoreksi paradigma budaya yang sudah terlanjur dominan, dominant cultural paradigms. Jadi persoalannya bersifat epistemological. Ini ranahnya filsafat, yaitu akar masalah justru berada pada fondasi proyek peradaban modern. Silakan melihat kembali kuliah saya di modul 2.0. Kini kita sudah masuk zaman postmodern. Modernitas meskipun masih berjalan tapi sudah tua. Sudah banyak dikritik oleh pemikiran postmodernisme. Dan saat ini para pemikir di barat juga sudah menyadari adanya efek samping atau akibat dari rasionalitas sekuler yang dulu mereka sebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui proyek modernisasi berpikir, the Enlightenment, pencerahan. Sejak saat itulah sains dibangun dan dikembangkan menjadi betul-betul sekuler, murni duniawi, di mana manusia akhirnya memposisikan diri sebagai Tuhan, bukan cuma wakil Tuhan atau khalifah seperti yang dikatakan Islam, tapi benar-benar jadi Tuhan yang menguasai bumi. Jadi ya rusaklah alam. Ini yang ngomong bukan orang Islam. Di masyarakat kita dewasa ini, kalau ada yang ngomong kayak saya ini, mengkritisi modernisme, lalu dibilang kadrun. Ini yang mengatakan para geografer dan antropologis yang mengkhususkan diri pada studi environmental worldview di masyarakat modern dan supermodern di dunia. Baik, satu lagi yang terakhir ini kritik dari pandangan Marxism oleh Ted Trainer, aktivis sekaligus environmental scientist dari Australia. Dia bilang, pendidikan di bawah dominasi ideologi kapitalisme di negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang pastilah mencetak orang-orang yang terus akan melanjutkan ketimpangan sosial. Karena pendidikan semacam itu justru memproduksi anak-anak yang kelak akan jadi konsumen yang antusias untuk terus berbelanja, anak-anak yang bercita-cita ingin maju dan sukses dalam arti ingin kaya, anak-anak yang kelak akan jadi orang yang mengagumi teknologi tanpa reserve, yang penting bagi mereka pokoknya gimana caranya maju. Jadi,
teknologi yang merusak lingkungan pun bukan masalah bagi mereka. Mereka malah bilang, kalau mau maju ya harus begini, menerima resiko rusaknya alam atau munculnya ketimpangan sosial. Inilah kecelakaan besar dunia pendidikan di negara-negara dunia ketiga. Jadi, setelah melihat kait-mengkait antara pendidikan dan kerusakan sosioekologis, bisa disimpulkan, pendidikan lingkungan model apapun pasti gagal kalau tidak ada contoh yang dilihat oleh si anak didik di rumah atau di masyarakat. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita akan mencoba mencari cara atau menyerah saja, membiarkan dunia pendidikan seperti apa adanya, dan mungkin terus menghasilkan kerusakan di alam dan di masyarakat, seperti sindiran David Orr dan Ted Trainer tadi. Kalau memilih yang kedua, tentu lebih mudah, tidak perlu ada usaha apa-apa. Tapi kalau memilih yang pertama, maka yang harus dilakukan adalah 1. Membuat masyarakat alternatif. Sebagai laboratorium, untuk anak didik bisa melihat bagaimana pengetahuan sustainability itu kalau dipraktekkan. Bahkan di tempat itu mereka bisa terlibat. Nah, siapa yang membuat? Kembali ke diskusi 3.0. Kalau di negara maju, bisa oleh inisiatif masyarakat sendiri. Karena banyak yang sudah melek ekologis dan punya pengetahuan yang diperlukan. Tapi kalau di tempat seperti Indonesia, ini jadi kewajiban perguruan tinggi karena masyarakat luas tidak terinformasi. Kan tidak mungkin pemerintah membuatkan masyarakat alternatif. Karena yang dibuat pemerintah pasti harus sejalan dengan program pemerintah. Misalnya UNUSA mengajak pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan NU untuk menjadikan dirinya sebagai eco-village. Masing-masing punya budidaya organik, peternakan perikanan dengan kolam-kolam, pengolahan sampah sendiri, punya instalasi pengolahan limbah rumah tangga sendiri, punya koperasi konsumen, memproduksi kebutuhan consumer goods seperti sabun, sampo, pasta gigi secara mandiri, mengharamkan rokok yang jelas-jelas menguntungkan produsen dan merugikan konsumen, membuat kurikulum Islamic Environmentalism untuk diajarkan di pesantren. Lalu di sektor kesehatan, mungkin teman-teman dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan punya usulan program untuk kesehatan holistik. Setelah itu, bersama-samalah pesantren-pesantren itu membuat network. Dan kalau sudah kuat, bisa meminta pemerintah untuk memberi misalnya konsesi lahan atau hutan untuk dikelola bersama. Kedua, menanamkan biofilia sejak kecil, rasa cinta pada alam yang kalau ditanamkan sejak kecil akan terus terbawa ketika anak itu besar. Kata David Orr, kalau anak sejak kecil diajari untuk mengapresiasi dan merasakan dirinya sebagai bagian dari alam, tentu akan beda hasilnya dengan anak-anak yang dari kecil tidak dibuat merasa bagian dari alam. Dia akan menganggap alam itu hanya objek yang bisa dimanipulasi sesukanya. Tadi ada 4 langkah yang diperlukan dan 2 sudah saya sebutkan. 2 yang terakhir ini mungkin yang paling berat. Ini benar-benar pekerjaan intelektual, yaitu 1. Mampu dan berani mengkritisi asumsi-asumsi kultural yang sudah sistemik di masyarakat kita, yang mengira bahwa manusia itu superior terhadap semua makhluk yang lain, yang mengira sumber daya alam tidak ada batasnya, yang mengira pembangunan itu bisa terus berlanjut dengan pertumbuhan ekonomi yang juga terus berlanjut. Lalu yang kedua, mengadakan riset-riset yang relevan untuk mendukung cita-cita sustainability. Demikianlah yang menjadi tantangan dalam pendidikan di negara-negara berkembang di era krisis sosioekologis. Saya menyadari ini persoalan tidak mudah, tapi ini sebuah realitas yang kalau kita terima tentunya lebih baik daripada kita hindari. Dalam membantu anak dan anak didik kita siap mental, apalagi
siap skills untuk menghadapi perubahan di dunia yang tidak sama dengan era para orang tuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.